bersyukur bila sekarang ini ku digembalakan dalam firman, pengajaran mempelai Alkitabiah yang dibuka rahasianya. Harus tahu bahwa kita bangsa lain, bangsa kafir, hanya kemurahan Allah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertama-tama bangsa Israel, itu bangsa pilihan Tuhan, supaya mereka digembalakan. Matius pasal 2 ayat 6. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Menggembalakan umatku Israel berarti bukan menggembalakan bangsa lain. Sebenarnya kelahiran Yesus, kedatangan Yesus ke dunia ini diutamakan untuk menggembalakan, memimpin dan menggembalakan umat Israel. Ya, bukan kita bangsa lain, bangsa kafir ini. Namun, ya dengan sendirinya satu kiasan bangsa Israel menolak Yesus yang lahir itu, maka itulah kesempatan kemurahan Allah supaya bangsa lain, bangsa kafir menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai bangsa lain ini bisa digembalakan oleh Tuhan, digembalakan oleh Tuhan, supaya genap daripada perbuatan Yesaya pasal 54 ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan kau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kuasa, Allah Israel. Ini tadi menggembalakan umat Israel. Dan juga Ia disebut Allah seluruh bumi. Nah, ini kemurahan Allah. Di luar bangsa Israel, maka juga Yesus disebut penebus dari segala dosa. Harus diakui Yesus adalah Allah seluruh, bukan hanya bangsa Israel. Ini kita bersyukur, patut kita berterima kasih kalau Tuhan yaitu memberikan kesempatan bagi kita bangsa lain, bangsa kafir, supaya kita turun digembalakan, digembalakan. Karena kita tanpa digembalakan, maka kita ini menjadi seperti domba-domba liar. Domba-domba liar ini tidak tergembala, bisa dimangsa oleh binatang buas. Ya, coba kalau dibawa ke hutan, entah sapi, kambing, kalau tak ada gembala di situ, datang beruang singa, datang binatang buas, diterkam, habis. Itu makanya jemaat-jemaat yang tidak mau tergembala dengan baik, habis kah? Mampus kah? Haleluya. Dan juga saya termasuk mampus kalau saya tidak tergembala dengan baik. Saudara, tidak datang ke penyembahan, tidak datang ke dalam hari Jumat, hanya hari Minggu datang, itu tidak tergembala dengan baik dan benar. Ya, itu makanya
kalau rumah tangga ya begini begitu saudara, ya maju mundur, ya jangan sesali, ya lebih bagus saudara berat sama Tuhan. Tolong aku Tuhan, kenapa saya tidak bisa bergembala dengan baik dan benar? Saya mengikuti keinginan daging. Mungkin saudara kalau hari Selasa sampai sore kerja, tak ada saudara mengatur waktu. Malah waktu saudara diatur. Masa waktu yang mengatur saudara? Saudara yang mengatur waktu. Ya jam 2, jam 3 saya pulang. Karena saya mengejar. Ya karena saya turun. Yaitu digembalakan dengan melakukan doa penyembahan. Ya kita sudah mendengar bukan manusia yang menggembalakan kita. Keluar masuk, maju mundur. Ya karena saudara tidak mengerti siapa yang menggembalakan saudara. Banyak orang bersungguh berbantah, marah, ngamuk, berontak, melawan, lompat, ya pindah gereja karena pemandangannya gembalaku adalah Daniel, gembalaku adalah manusia. Kalau kita akui bahwa gembala saya bukan manusia, gembala saya adalah Tuhan, digembalakan saya firman Tuhan, bagaimanapun ya masalah persoalan dalam gereja, ya kita tidak pernah minder. Ya bagaimanapun di rumah tangga kita juga bermasalah, ya kita tidak pernah berhenti untuk beribadah. Banyak orang saya lihat ada masalah rumah tangganya, ada masalah suami dan istri, tidak bekerja lagi. Berarti bisa saudara menanggung sendiri. Sampai di mana kekuatan kemampuan kita ini saudara? Ya, tidak ada kekuatan kita, hanya berserah kepada Tuhan. Hanya kita percaya kepada Tuhan. Baru saja saya dihubungi semalam, yaitu ibu yang dari Malaysia yang pernah mengirim sepersepuluhan di tempat ini. Dia mengeluh dan menangis. Ini kejadian sudah menyeluruh dan sudah hancur dan merusak rumah tangga nikah orang. Sampai dia minta doa karena suaminya sudah menghabiskan uang oleh karena berselingkuh melalui Facebook, saudara. Ya, sampai ya tambah mereka tidak bisa ya bersuka cita karena uang ludes semuanya dihabiskan suami. Ya gara-gara selingkuh yang tidak benar. Itu tadi yang tidak tergembala dengan baik dan benar. Ya, kalau tidak tergembala dengan baik dan benar, saudara, ya dia mengikuti arus dunia. Ya, apa yang dipandangnya baik itulah baik. Apa yang dipandangnya benar itulah benar. Tidak pernah dikatakan firman Tuhan yang benar. Apa yang dilihat itu benar. Apa yang dipandangnya baik itu baik. Yang benar baik menurut pandangan kita manusia belum tentu baik di hadapan Tuhan, kata firman Tuhan. Jangan pernah katakan yang melakukan ini aku menghormati ayah dan ibuku, menghormati tulang-tulangku segala macam. Itu baik. Belum tentu baik di hadapan Tuhan, saudara. Ya, kalau kita menganggap baik semua kita lakukan, itu kesombongan. Kita sudah sombong di hadapan Tuhan. Kalau sempat kita menganggap baik apa yang kita lakukan, saudara sudah berdosa. Saudara sudah menjadi sombong di hadapan Tuhan. Biar saudara tahu. Ya, sekalipun baik. Ya, kita mengasihi istri kita, peluk suami kita, belum tentu baik di hadapan Tuhan. Jangan katakan udah baik melakukan ini sampai ku sayang suamiku, ku sayang istriku. Belum tentu baik. Kalau kita katakan baik itu, kita sudah menjadi sombong, berdosa. Hati-hati saudara. Ya, puji nama Tuhan. Hati-hati. Ya, terus memiliki anak kita sayang. Karena kita bilang supaya jangan sampai repot, jangan sampai saya berdosa, ku sayang anakku, dan katakan, udah bahaya melakukan ini sama anakku. Ya. Ini sudah kita berdosa. Sudah menjadi kesombongan ya. Ya. Karena di dalam kita ini apa yang kita lakukan itu semuanya belum tentu
kembali di hadapan Tuhan. Ya, kalau penilaian kita manusia itu nanti yang membawa kita dosa. Jangan pernah saudara nilai apa yang saudara lakukan. Biarlah Tuhan aja yang menilai. Amin. Biar Tuhan aja yang menilai. Ya, Bapak Ibu saudara kasih nama Tuhan. Ya, ini puji Tuhan. Kalau kita bangsa lain, bangsa kafir, ya kita diberikan kesempatan Tuhan dalam kemurahan yang besar, sehingga kita dikembangkan, tapi terkhusus bangsa lain, bangsa kafir dikembangkan Tuhan, dan puncaknya nanti sudah kita dengar pada hari Jumat, orang-orang yang keluar dalam kesusahan besar. Jangan kira nanti berarti kalau saya datang ke gereja saya dari gembala, belum tentu saudara. Saya pun harus sadar akan itu. Apakah saya ini yang keluar juga dalam kesusahan besar atau bagaimana? Wahyu pasal 7 ayat 13 sampai 17. Dan seorang dari antara tuan-tuan itu berkata kepada, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari mana? Dari manakah mereka datang memakai jubah putih? Dan dari mana mereka? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan kata Allah dan melayani Dia siang malam tak di bait suci. Dan ia yang duduk di atas kata itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah kata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tuhan berkati. Amin. Nah, waktu pasal 7 ini ayat 1 sampai 17 ada dua golongan bangsa. Ayat 1 sampai 8 itu golongan bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Ayat 9 sampai 17 adalah golongan bangsa lain, orang kafir, itulah kita, saudaraku. Jadi ini pada membuka meterai, maka harus lebih dulu dimeteraikan. Ya, sebelum Tuhan membukai bumi, dimeterai pertama bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, dan juga dimeteraikan bangsa-bangsa lain, bangsa kafir yang berjubah putih dan yang sudah mencuci jubahnya di dalam darah anak domba. Bangsa lain, bangsa kafir yang dimeteraikan sebelum Tuhan membukai bumi ini, melakukan segala pembalasan atas kejahatan. Dunia ini akan dibinasakan Tuhan. Ya. Dan sebelum dibinasakan Tuhan, dimeteraikan. Yang pertama bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, dan yang kedua bangsa lain, bangsa kafir yang berjubah putih dan yang mencuci jubahnya dalam darah anak domba, dan yang keluar dalam kesusahan besar. Yang memakai jubah putih itu pertama, yang memakai jubah putih, saudaraku, orang-orang yang keluar dalam kesusahan besar. Dan yang kedua, mencuci jubahnya, ya, mencuci jubah mereka. Dan yang ketiga, yang membuat putih jubahnya itu di dalam darah anak domba. 3, saudaraku, ya. Orang yang keluar dalam kesusahan besar itu, ya, kalau saudara sebagai bangsa lain, bangsa kafir, perhatikan, apakah saya juga pada puncaknya nanti memakai jubah putih ini? Apakah saya dalam praktek yang pertama keluar dari kesusahan besar? Keluar dalam kesusahan besar, bukan kesusahan kecil. Kalau kesusahan kecil itu mungkin berantem rumah tangga, mungkin usaha kita hancur, tumpul
segala macam. Itu kesusahan kecil. Ini kesusahan besar. Mari kita lihat apa kesusahan besar ini. Wahyu pasal 29 sampai 10. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun kau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Nah, berkali-kali saya katakan kepada saudara, ya, ada 2 anak kembar, saya berikan contoh, tapi pasti ada perbedaannya. Ini tadi dalam pada semua gereja baik. Sampai dikatakan ada jemaah iblis, berarti gereja setan. Jangan sampai terjadi dalam gereja kita ini. Pengembala kita ini disebut jemaah iblis. Ini salah satu kesusahan besar. Kalau sempat ada dalam gereja kita ini jemaah iblis, ini kesusahan besar. Ya, apa itu saudaraku? Tadi memfitnahkan. Ya, memang mereka menyebut orang Kristen, orang bergereja, orang beribadah, tetapi yang keluar dalam mulut fitnah. Ya, mengata-ngatain orang, gosip. Apalagi kalau gembala hamba Tuhan dikata-katain. Ini saudara dia berbahaya. Ini kesusahan besar. Ya, ini kesusahan besar. Ya, mengata-ngatai istri, mengata-ngatai suami, suami mengata-ngatai istri, orang tua mengata-ngatai anak-anak. Ya, nah ini saudara kesusahan besar. Ya, tapi saudaraku dikatakan firman Tuhan jangan takut. Ya, jangan takut. Kalau sempat ada kejadian di dalam satu gereja, satu tempat ibadah, yaitu sepertinya gereja setan, jemaah iblis dalamnya, Tuhan katakan dalam hanya kesusahan itu 10 hari saja. 10 hari. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan 10 hari dalam Bilangan 29 ayat 7. Apa yang dikatakan Tuhan, kita sabar 10 hari saja. Yaitu Bilangan 29 ayat 7. Pada hari yang ke-10 bulan yang ke-7 itu haruslah kau mengadakan pertemuan yang kudus dan merendahkan dirimu dengan berpuasa, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan sebagai bau yang menyenangkan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun harus tidak bercela semai. Angka 10 itu saudaraku dikatakan dalam surat Bilangan 29 ayat 7, merendahkan hati dan berpuasa. Itu yang menjadi pertolongan kita dalam masa ini, supaya jangan sampai saya orang berfitnah, supaya saya jangan menjadi jemaah iblis, jangan gereja saya menjadi gereja setan. Harus saya siap rela merendahkan diri, berpuasa di hadapan Tuhan. Maka hanya angka 10 tahun ini, 10 hari ini, hanya melalui doa dan puasa kita dilepaskan Tuhan. Dilepaskan Tuhan. Amin. Ya, kalau kita tidak melakukan, dia dikatakan Tuhan 10 hari ini, maka sampai kapanpun mulut bibir kita ini masih belum bisa, yaitu suci dan kudus. Ya, mulut kita adalah mulut yang najis. Ya, mulut kita adalah mulut yang najis. Ini salah satu yang perlu kita buang. Mengapa saya merendahkan hati, berpuasa, berdoa, menyembah, merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya dosa
yang mendarah daging ini tentang kenajisan dalam mulut ini, ya supaya dilepaskan Tuhan, supaya disucikan Tuhan. Kolose pasal 38. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Masih ada kata-kata kotor, memaki. Ya. Ini saudaraku yang dikatakan tadi, jemaat Yesus. Sekalipun saudara di gereja kalau masih kata kotor, saudara jemaat Yesus. Ya, harus kita bertobat hari ini. Saya termasuk. Saya tidak mau kata kotor, karena saya nanti disebut jemaat Yesus. Gereja saya gereja sehat. Ini kan kita dengar. Ya, percuma saudara ke gereja. Ya, cuma kayak orang nanti dengar. Gereja mana? Gereja GKI. Oh, itu gereja sehat. Kenapa? Karena mulut kita najis, kata-kata, memaki anak-anak, memaki orang tua, memaki tetangga, segala macam. Ya, dibilang gereja GKI itu gereja sehat. Jemaat Yesus. Maka mulai dari gembala saya harus saya mengerang kepada Tuhan, menangis. Jangan saya sampai jemaat Yesus. Ya, jangan sampai gereja saya gereja sehat. Ya, akibatnya karena ya yang kita dengar tadi, ya dosa ini saudaraku tidak bisa. Kita tidak bisa melepaskan dengan sendirinya. Harus kita tadi katakan Tuhan jangan takut. Ya, adakah 10 hari? Itulah angka 10 hari itu adalah berdoa dan berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita umumkan setiap satu ada puasa di sini, ya disitulah kesempatan saudara. Ya, makanya saya sudah katakan sama khususnya kami mulai dari pengembalaan, jangan ada yang bekerja lagi satu mulai besok. Tidak boleh. Kita harus melakukan angka 10 ini. Ya, kita berdoa dan berpuasa supaya jangan sampai gereja kita disebut gereja setan. Jangan sampai jemaat kita termasuk yang pelayan. Ya, kita pikir yang kita lakukan baik, padahal kita sudah disebut jemaat Yesus. Ya, saudara, hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, ini tadi saudaraku yang harus dibuang. Kalau kita sudah membuang yang melalui kita berdoa dan berpuasa, merendahkan diri, ini tadi yang keluar dalam kesusahan, mencuci jubahnya. Sudah mencuci jubahnya. Kalau kita tidak pernah berdoa dan berpuasa merendahkan diri, jubah kita masih kotor. Baru mencuci jubah. Bagaimana kita masuk dalam pengembalaan yang besar, pengembalaan global? Ketika Yesus datang kali yang kedua membangun kerja 1000 tahun, yaitu taman Firdaus, kita akan dikembalikan Tuhan di dalamnya, menikmatinya. Bagaimana kita bisa masuk di gembala kalau jubah kita kotor? Saudara, tidak pernah berdoa dan berpuasa, jubah kita kotor, saudara. Jangankah kita ini ya jemaat-jemaat yang juga lalu-lalang dan tidak menentu, orang-orang yang sudah menganggap dirinya aturannya suci, kudus, termasuk siapa lagi, si Nehemia, si Esther lagi, mereka itu orang suci, tapi mereka berdoa dan berpuasa. Apalagi kita, berarti sudah lebih mengerikan kita. Yesus punya kudus, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Kalau kita tidak bisa berdoa dan berpuasa, berarti lebih baik kita dari Yesus. Siapa yang tidak datang pernah berdoa dan berpuasa lebih hebat saudara daripada Yesus. Ya, harus kita sadar saudaraku, ya, mencuci jubah kita ini hanya melalui berdoa dan berpuasa angka 10 hari, sehingga kita dilepaskan Tuhan dari mulut yang najis ini, baik marah,
gerak, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor dilepaskan Tuhan, disucikan Tuhan melalui kita berdoa dan berpuasa, merendahkan diri. Melalui itu kita sudah dicuci jubah kita oleh Tuhan, dicuci oleh Tuhan. Di dalam darah anak Tuhan dicuci. Nah itu saudara kita. Yang puji Tuhan, ya kalau Tuhan berikan kita mengerti, lebih memahami kehendak Tuhan melalui firman-Nya ini, ya supaya kita ya besok akan bertetap muka satu sama lain dalam satu perjumpaan yang besar antara dua golongan bangsa pilihan Tuhan dan kita bangsa lain, bangsa kafir, dipersatukan dalam satu kawanan domba penggembala itu yaitu Taman Firdaus.